Bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, malam ini kita kembali berjumpa dalam acara refleksi firman Tuhan. Malam ini kita akan membahas dari firman Tuhan berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu Kolose 3, khusus ayatnya yang ke-23. Namun mohon sebelumnya kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami aturkan Bapa atas rahmat, anugerah, berkat, penyertaan-Mu, sehingga malam ini kami boleh kembali berbincang-bincang di sekitar firman-Mu. Kami boleh melihat dan mendengar, menyaksikan apa yang harus kami perbuat dan lakukan berdasarkan firman-Mu ini. Berkenanlah melimpahkan roh hikmat, kebijakan, roh kudus-Mu membimbing, menyertai kami, sehingga apa yang kami dengar, kami baca, dapat kami pahami dan menjadikan landasan dasar dalam kehidupan selanjutnya. Berfirmanlah dan kami setia mendengar. Amin. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23 khususnya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Saya ulangi, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman ini merupakan salah satu nasihat yang secara jelas dan singkat tegas dari Rasul Paulus kepada saudara-saudara jemaat di Kolose. Berdasarkan Kolose 1 ayat 1, kita tahu bagaimana Paulus menjumpai jemaat di Kolose sungguh merupakan jemaat yang cukup tumbuh berkembang dan mendasar. Mereka walaupun dari latar belakang Yahudi sebagian, tapi telah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rasul Paulus bersyukur atas semuanya. Oleh karena itu, ia pun menasihatkan bagaimana langkah-langkah kehidupan selanjutnya, khususnya dalam menata kehidupan secara moral, spiritual, bersama-sama orang lain di sekitarnya. Dalam bagian yang kita baca ini, satu ayat yang merupakan deretan dari nasihat tentang hubungan dalam suatu keluarga, para suami dan istri, orang tua dan anak, majikan atau tuan dengan hamba, atau kalau zaman sekarang mungkin dia pembantunya atau asisten rumah tangganya, dan yang lainnya yang menyangkut tatanan kehidupan sesudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang dirasa berat, tetapi itulah yang semestinya dijalani dalam kehidupan. Latar belakang sebelumnya yang tentunya berdasarkan nilai-nilai umum yang masyarakat jalani mungkin akan sangat
jauh sekali dari apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ini. Kita tahu latar belakang masyarakat yang patrialis sekali, mana laki-laki adalah menjadi yang berperan sangat dominan, sehingga para kaum perempuan terpinggirkan, tidak mendapat tempat yang layak sebagaimana mestinya sesama manusia ciptaan Tuhan. Itu terjadi dari tradisi-tradisi yang dialami, keterbatasan dari pihak-pihak tertentu. Hubungan anak dengan orang tuanya yang sangat diktator dan sangat dominan, itu juga terjadi pada masyarakat sebelumnya. Nah, sekarang setelah di dalam Yesus Kristus, itulah mulai pembaruan yang dirasakan. Memang persoalan yang berat dari tradisi masyarakat umum yang sebelumnya digantikan dengan kehidupan di dalam Yesus Kristus itu. Namun itulah usaha yang pas, itulah yang baik, yang mulia, yang seharusnya harus dijalani. Terutama dalam hal ini hubungan kerja yang ditekankan sebagai hamba dan tuannya, yang kita tahu latar belakangnya itu adalah para pelayan-pelayan itu adalah sebagai pekerja yang dibeli atau istilahnya perbudakan dengan melalui pembelian, sehingga sebagai pelayan tidak mempunyai hak apa-apa, sepenuhnya hanya menurut dari tuannya. Itulah suatu kondisi yang sangat memprihatinkan, yang oleh karena itu Rasul Paulus menekankan bagaimana kembali diingatkan sebagai orang-orang Kristen yang sudah diperbarui di dalam Yesus Kristus. Hidup antara suami dan istri, antara bapak orang tua dengan anak, antara tuan dengan hamba, itu adalah merupakan hubungan mempunyai haknya masing-masing yang harus dihargai, yang harus dihormati, dan harus dikasihi sebagaimana mestinya. Dalam kerja sebagai hamba dan tuan, sebagai budak, walaupun itu dalam proses dibeli, sebagai tuan dan hamba, ada garis-garis yang harus dijalani, yang harus dipahami masing-masingnya. Selama itu karena merasa sebagai sudah membeli, sehingga perlakuan sebagai sang tuan kepada hamba itu semau-maunya karena sudah dibeli. Itulah masyarakat sebelumnya. Maka sekarang harus dirubah, bahwa dalam hal bekerja, dalam berbuat, manusia mempunyai dimensi tidak hanya untuk kepentingan satu pihak manusia saja, tetapi juga mempunyai hubungan, ada garis vertikal dengan Tuhan Allah, Sang Pencipta, yang menganugerahkan segala apapun yang dilakukan oleh manusia. Itulah yang disarankan Rasul Paulus. Walaupun mungkin banyak hal yang harus mengalami perubahan, harus mengalami usaha-usaha supaya sungguh-sungguh dapat terwujud. Dalam pasal ini,
pasal 3 Kolose ini sebelumnya adalah menyangkut bagaimana tata hubungan keluarga antara suami dan istri. Suami harus menghormati istri, istri harus mengasihi suami, dan sebaliknya. Bapak dengan anak harus berlaku kasih dan tidak semena-mena. Demikian tuan dan hamba atau majikan dengan pekerja-pekerjanya itu pun mempunyai hubungan yang harmonis serasi, mempunyai hak dan kewajiban tanggungan jawab. Masing-masing mempunyai kewajiban dan tugasnya, tanggung jawabnya sepenuhnya. Orang harus menyadari di dalam Yesus Kristus bahwa pekerjaan, perbuatan yang dilakukan mempunyai dua dimensi ganda. Hubungannya dengan Tuhan sebagai sang pemilik kehidupan yang telah memperbarui, menyelamatkan, dan memberikan jaminan hidup yang kekal, dan hubungannya dengan sesama manusia. Secara garis vertikal, hubungannya dengan Tuhan, orang harus bekerja, berbuat yang sedemikian rupa. Harus penuh ketekunan, ketulusan, kejujuran, dan tidak hanya untuk mementingkan diri sendiri, tapi sungguh-sungguh mengingat untuk kesamaan. Dalam hubungannya dengan sesama horizontal, kerja perbuatan manusia adalah tidak terlepas dari kaitannya dengan tanggungan jawab terhadap sesama. Ada kaitan dalam hubungannya dengan sesama, menyangkut sosial masyarakat. Sehingga harus memperhitungkan juga, menghargai, menghormati, memikirkan juga kepentingan orang lain, dan memberikan tempat dalam tugas pekerjaan dalam segala hal untuk dapat menjadi sarana berkat bagi sesamanya. Dua dimensi ganda inilah yang harus sangat-sangat dijalani orang-orang yang sudah diperbarui. Dimensi yang pertama itu tanggung jawab kepada Tuhan, menghormat, berbakti kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada Tuhan juga, dan sesama terhadap sesama secara dimensi horizontal, sama manusia secara sosial dalam perlakuan yang baik, yang selaras, saling memikirkan kepentingan yang lain, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Saudara-saudara yang kasih, nasihat Rasul Paulus ini memang membutuhkan suatu tantangan yang luar biasa. Tidak bisa tidak, ini cara bagi orang Kristen, dimensi vertikal maupun secara horizontal, dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Hubungannya dengan Tuhan juga terwujud dengan hubungannya dengan sesama manusia. Hubungannya dengan sesama manusia adalah terkait juga dengan bagaimana dalam keyakinan imannya kepada Tuhan, Sang Empunya yang memberikan berkat-berkat juga. Oleh karena itulah manusia baru di dalam Yesus Kristus mempunyai dua ganda peran. Memang berat, tapi itulah yang mulia.
Secara vertikal itu hubungannya dengan Tuhan, secara horizontal itu hubungannya terhadap sesama. Sebagai refleksi malam ini, apakah kita bisa Tuhan memberkati? Amin.